Selamat malam pemirsa, belum lagi usai gaduh terkait pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari kursi Direktur Penyelidikan KPK. Kini lembaga anti rasuah KPK kembali disorot publik lantaran adanya dugaan pembocoran dokumen penyelidikan yang berkaitan dengan Kementerian SDM oleh pimpinan KPK Firly Bahuri. Dan sempat juga viral, mungkin Anda juga sempat menyaksikan di media sosial bagaimana sebuah potongan video yang di dalamnya ada percakapan yang diduga antar penyidik dengan terperiksa dari Kementerian SDM yang mengaku mendapatkan dokumen dari Pak Firly, begitu katanya. Lalu apakah jika benar adanya dugaan ini, kira-kira apa sanksi bagi pembocor dokumen? Kami akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi. Bersama saya, Dwi Anggia. Iya, saya disebut di sini. Iya. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan. Pelanggaran yang terjadi baik untuk maupun dan pidana dilakukan sebagai kita mendatangi pengawas dengan harapan mereka bekerja profesional dan siaran kita mereka berintegritas untuk kemudian mendalami kasus ini supaya Indonesia bisa terselamatkan dan marwah KPK kembali sehat semula. Benarkah ada keterlibatan pimpinan KPK di sini dalam dugaan bocornya dokumen penyelidikan dan sejauh mana keterlibatannya? Akan kita bahas lebih lengkap dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak. Ya. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak. Ya. Mas Boyamin di ujung sebelah sana. Selamat malam, Mas Boy. Assalamualaikum. Ini udah kayak calon legislatif, saya lihat nih pakai jas, pakai topi. Saya tahun 1997 sudah legislatif Solo DPRD termuda waktu itu. Oh, sudah pernah gitu. Sudah pernah dan tidak pengen lagi, sudah cukup. Oke, dan juga bergabung secara virtual Bung Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSPRI. Bung Ali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mas Yudi nih, Mas Yudi. Semua narasumber malam hari ini mungkin sudah menyaksikan ya bagaimana video, potongan video yang beredar viral di netizen di dunia maya ini. Kalau saya ingin bertanya langsung ke Mas Yudi, mungkin sambil kita putarkan ya videonya biar bisa enak nih. Saya mau mencoba mengkonfirmasi, memverifikasi. Sebagai mantan penyidik, barangkali Anda bisa menjelaskan sebenarnya ini dalam kondisi apa ini? Tadi kalau kita lihat video ini, kita lihat dulu ya. Iya, saya disebut di sini. Iya. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan. Sensitif. Dari Pak Menteri dapatnya dari Pak Firly, sebaiknya jangan deh. Kemudian ada dua tangan di sini, ada yang bersarung tangan hitam dan ada yang nggak pakai sarung tangan. Kalau Anda mengamati sebagai mantan penyidik KPK, sebagai mantan orang dalam, benar itu ada penyidik di situ, penyidik KPK? Ya, itu adalah suasana ketika penyidik KPK melakukan penggeledahan. Oke. Pertama kita bisa melihat bahwa ketika KPK menggeledah, itu pasti ada dokumentasi video. Ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya misalnya fitnah dan lain sebagainya, termasuk juga ketika ada keterangan-keterangan yang penting yang nantinya akan dicabut. Nah, jadi kita butuh video itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah suasana ketika ya penyidik menemukan suatu dokumen, ya yang ketika dia baca ini ternyata penting, ya baik itu untuk kasus ini maupun untuk pengembangan. Nah, kemudian dia akan mengkonfirmasi kepada siapa penguasa dari ruangan itu atau penguasa dari dokumen itu. Dan kemudian dia melakukan interogasi. Nah, ketika penyidik yang dengan sarung tangan gitu ya. Kenapa pakai sarung tangan? Supaya tidak ada jejak
sidik jari Jari, penyidik oke. gitu ya, atau ada DNA penyidik yang ketinggalan sehingga tidak bisa disanggah lagi nanti. Nah, kemudian dia menginterogasi, Pak, ini dokumen ini terkait dengan apa? Nah, biasanya ya pernyataan yang pertama itu benar. Karena itu dalam teori interview gitu ya, biasanya kita mengatakan surprising interview, interview yang mendadak. Jadi orang itu tidak siap. Ya, sehingga ketika Nggak sempat berkelit lah ya, ya, nggak sempat ketika ngarang. penyidik Oke. yang melakukan penggeledahan bertanya, ya, dia akan berkata apa adanya, jujur, ya. Dan itulah yang kemudian akan menjadi statement dari orang yang diperiksa itu, gitu kan, interogasi. Walaupun interogasi saat itu bukan di BAP ya, tapi biasanya disuruh nulis kronologis ya. Saya nggak tahu apakah itu nanti disuruh untuk menulis kronologis atau tidak dengan tinta biru biasanya. Nah, dari situ kemudian, nah nanti penyidik akan mendapatkan sesuatu hal yang penting, yang ketika dia penting itu, dokumen ini penting bagi pengembangan kasus misalnya, itu akan disita. Oke. Nah kalau tadi kita lihat bahwa ada pernyataan misalnya membawa nama pimpinan KPK gitu ya, ketua, itu saya lihat bahwa itu kan semacam sebuah ini ya, bahwa ini kan terkait dengan ketua Anda, ya kan? Nah, itu juga sebenarnya saya lihat itu sebuah inilah upaya untuk menekan juga gitu kan. Tapi saya lihat bahwa penyidiknya bagus gitu kan. Enggak dong, tetap disita oleh mereka. Jadi sekarang dokumen yang dikatakan bocor dan terkait dengan penyelidikan itu ya, yang diduga, yang kita lihat banyak laporan-laporan dari masyarakat ya kepada ketua KPK gitu ya. Itu adalah dokumen itu sekarang berarti ada di KPK. Sebagai barang bukti yang disita. Nah, itulah yang menurut saya harus dijaga. Ya, jangan sampai barang bukti itu hilang, jangan sampai barang bukti itu tiba-tiba rusak, gitu kan? Seperti itu. Saya potong, Mas Yudi. Tapi kan mungkin aja nih ketika diperiksa seseorang yang diduga terlibat kegiatan atau tindak pidana kan bisa aja bilang gini, ini dari pimpinan KPK loh, bisa aja kan seolah-olah memberikan tanda nih, saya kenal loh sama bosnya, jangan macam-macam, kan bisa aja gitu ngaku-ngaku gitu. Iya, ingat ada mengaku yang benar-benar ngaku-ngaku ya, tapi ada statement ya dari bahasa yang disampaikan tadi ya, dia mengatakan tadi agak jangan ngeri atau apa gitu ya, yang menandakan bahwa Mas tolong ini jangan disita, ya kan, ini biarkan saja, anggap aja tidak terjadi apa-apa, Anda tidak melihat dokumen ini, jadi seolah-olah dia berkata seperti itu supaya tadi mengamankan. Gitu. Tapi ternyata tadi saya katakan penyidik ya atau siapapun yang dibantukan dalam tugas itu tetap menyita. Oke. Seperti itu. Tidak terpengaruh oleh bahwa dia kenal sama pimpinan KPK, Betul. pimpinannya kenal sama pimpinan KPK, nggak terpengaruh. Itu yang saya suka dari integritas pegawai KPK. Nah, tidak ini untuk mengkonfirmasi saja. Saya ingin nanya, tapi saya nggak mau nanya siapa orangnya. Ya. Anda kenal dengan suara dari video tadi? Ya, kalau misalnya suara tentu Suara penyidiknya Anda kenal? Saya nggak mau tahu siapa namanya, cuma pengen tahu aja ini kenal atau enggak. Berarti dia benar penyidik KPK? Ya saya tidak bisa menyatakan seperti itu karena kan itu rahasia. Karena kan terkait dengan keamanan dia. Videonya aja tadi kan hanya tangannya saja. Gitu. Tapi memang penyidik KPK, ingin mengkonfirmasi. Seharusnya itu adalah penyidik atau penyelidik KPK ya, seperti itu. Nah, berbicara berkas dokumen Mas Yudi, di dalam institusi KPK siapa saja yang punya akses ke dokumen-dokumen ini? Kok bisa sampai keluar? Pertanyaan yang bagus, Mbak. Kenapa? Karena tadi dikatakan kan dokumen itu dokumen penyelidikan. Ya. Dan saya melihat di Twitter ya, itu ada potongan 2 capture-nya. Ya. Capture-nya itu saya melihat pertama adalah nomenklatur dari surat perintah penyelidikan. Surat perintah Iya, penyelidikan. terkait dengan Kementerian SDM, Ya. penerimaan. Ya, artinya apa? Mas pakai mic-nya Mas Wahyu. Nomenklatur. Bukan. Itu hasil penyelidikan. Jadi Ada nomenklaturnya, Bang. Itu adalah nomenklatur dari surat perintah penyelidikan yang ada di dalam dokumen itu, harus ada, Bang. Nah, di situ saya melihat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Tungkin. Ya, dan kita bisa melihat bahwa di situ ada nama-nama. Ya, baik itu Kementerian SDM atau pihak lain. Kemudian yang kedua ada PT-PT. Ya, nah dari situ saya melihat, ini kan nggak ada hubungan dengan Tungkin. Ya, nah dari sini kemudian kita bisa melihat, kita tarik ke belakang, ya, bahwa penyelidikan ya itu dilakukan atas dasar surat perintah penyelidikan. Surat perintah penyelidikan dikeluarkan oleh pimpinan KPK. Berarti ada ekspos di situ. Dan dokumen ini yang mengetahui ya pertama ya penyelidiknya, gitu kan. Nah, kemudian direktur penyelidikan, ya, kemudian deputi penindakan dan pimpinan. Dari sini sebenarnya mudah ditrace. Ya, kemana bocornya? Misalnya di penyelidik tanyakan, Anda dokumen yang Anda buat ini, satu satgas itu misalnya, itu dibawa kemana?
Ya kan, siapa yang kemudian meminta dokumen ini? Gampang kok, pegawai KPK saya pikir jujur-jujur lah. Dia akan cerita, saya misalnya waktu itu diminta, atau ada yang moto, atau bagaimana gitu. Jadi seperti itu akan mudah ditelusuri. Jadi menurut saya ketika nanti Dewas melakukan pemeriksaan, tinggal ini aja follow the document itu dari siapa yang memegang. Bisa ke trace itu ya? Bisa, sangat-sangat mudah seperti itu. Walaupun semua pihak yang terlibat sampai saat ini sejauh ini kan masih membantah kanan kiri ya. Tapi ada yang nggak membantah juga sebenarnya kalau kita lihat mungkin bisa dihadirkan pernyataan Pak Alexander Marwata yang secara tidak langsung kalau saya menangkapnya secara implisit implisit menyebutkan bahwa bocoran dokumen kan tidak berdampak apa-apa. Tidak mempengaruhi. Iya, tidak mempengaruhi katanya begitu. Nah, kita lihat ini ya. Kasus Tukin itu kan sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka katanya. Jadi misalnya saya terbitkan surat penyelidikan terbuka nih, sesuatu peristiwa yang terjadi, saya kasih tahu emang bocor apa, terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat penyelidikan itu. Nggak ada sama sekali, benar nggak begitu? Itu sebuah kesalahan besar, kesalahan fatal. Mengapa? Ketika ada dokumen ya penyelidikan itu bocor, maka pertama dampaknya maka itu misalnya OTT-nya akan gagal. Ya kan, kasus kebakar. Kemudian yang kedua, berbahaya bagi penyelidiknya. Mengapa? Karena orang yang mendapatkan dokumen tersebut akan mudah mengantisipasi, ya, akan mudah untuk bisa berkelit, akan mudah membersihkan barang bukti semuanya, baik handphonenya dia ataupun dokumen-dokumen dihilangkan, bahkan mungkin bisa kabur ke luar negeri. Bicara handphone, ada yang kehack handphonenya dengan KPK. Dan yang terakhir, berbahaya bagi penyelidiknya. Karena apa? Karena orang akan bisa membuat misalnya fake communication, bahwa penyidik mengira bahwa ada suatu transaksi di suatu ruangan atau suatu tempat, ternyata di situ mereka sudah siap untuk membuat tindakan-tindakan berbahaya bagi penyidik, Mbak. Jadi sebenarnya harusnya pimpinan KPK melindungi ya, nggak bisa mengatakan seperti itu menurut saya. Seperti itu, Mbak. Baik. Lalu apakah ini masuknya di ranah etik atau ranah pidana kebocoran dokumen ini? Masih akan kita bahas usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Dua Sisi. Sebelum dijawab tadi pertanyaan dugaan kebocoran dokumen ini adalah pelanggaran etik atau pelanggaran pidana jatuhnya. Saya akan ke Bung Ali Mukhtar terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kami. Bung Ngabalin. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ali, Bang Ali, kami juga sempat menangkap statement Anda yang disebarkan melalui video ya via WhatsApp. Bahwa mereka yang melaporkan pimpinan KPK ke Dewas boleh-boleh aja, biasa-biasa aja. Tapi Anda menyebutkan nih post power syndrome di mantan pimpinan KPK. Mengapa Anda melihat seperti itu? Bukannya bagus kalau memang ada dugaan kebocoran dokumen terus diminta untuk diperiksa? Ada dua hal penting yang harus dicermati dengan baik. Yang pertama bahwa dalam rangka menjaga lembaga negara yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, itu semua warga negara punya kewajiban untuk harus memberikan kontribusi termasuk stakeholder yang ada. Apalagi bagi mantan-mantan pimpinan KPK, ketua KPK, Dewas, penasihat dan lain-lain. Menurut saya ini penting memang, karena itu dari luar sekarang, tetapi mereka punya penilaian yang bagus untuk menjaga dan lembaga yang namanya KPK. Langkah yang kedua yang menurut saya, upaya-upaya melaporkan dengan dokumen yang ada, kemudian mereka menduga ada pelanggaran kode etik atau bahkan pidana yang dilakukan oleh ketua KPK, saya kira oke. Tetapi didiklah masyarakat Indonesia ini, berikanlah edukasi kepada rakyat Indonesia ini, supaya tidak semua perkara di Republik ini orang-orang hebat dan terpelajar itu berdiri pegang spanduk, pegang pamflet, kemudian berteriak untuk segera mendesak mundur dan lain-lain sebagainya. Menurut saya itu dua hal yang dinilai. Pertama, ada semacam post power syndrome kalau nanti akan dinilai seperti itu. Dan yang kedua adalah Anda melakukan cara-cara, langkah-langkah penuh kebencian kepada seorang Firly Ketua KPK. Sebentar, karena itulah yang saya bilang bahwa
Kita Bung semua Ali. punya tanggung jawab untuk mendidik rakyat ini. Oke, Bang Ali, saya potong sedikit. Lalu, apakah salah ketika bersuara beramai-ramai? Kan semua dilindungi undang-undang untuk menyatakan pendapat dengan bebas. Bahkan berdemonstrasi pun dilindungi undang-undang menyampaikan pendapat dengan bebas. Nggak salah dong harusnya. Ya, makanya saya bilang, jangan Anda marah, jangan Anda tersinggung kalau ada orang punya penilaian dua hal itu. Kan ada itu di saya punya pesan seluruh message saya seperti itu. Jangan Anda tersinggung kalau ada juga yang menilai bahwa Anda melakukan langkah-langkah dan gejala-gejala post-power syndrome atau Anda mengungkapkan kebenciannya yang sangat amat dalam kepada ketua KPK. Namanya juga alam demokrasi, siapa orang bisa berpendapat kan? Ya. Oke, baik. Nah, itu berunjuk rasa saja, Mas Boy, saya minta tanggapan. Kata Bung Ali, jangan post-power syndrome dong, jangan mengajarkan publik dengan hal jelek. Nah, dalam konteks ini, Mas Boy kalau tidak salah melaporkan ke Polda ya untuk kasus dugaan kebocoran ini, benar nggak? Apa kita tidak boleh benci korupsi? Nah. Apa kita tidak boleh orang yang diberi amanah harusnya memberantas korupsi, tapi diduga mengkhianati pemberantasan korupsi? Berarti Anda nggak sepakat dengan disampaikan Bung Ali tadi ya? Oh ya sepakat aja boleh lah. Dengan Bang Muhatar ini kan soal persepsi, boleh aja. Kita semua demokratis, Bang Ali Muhtar Ngabalin mempunyai persepsi itu juga boleh. Supaya orang-orang jangan post-power syndrome sehingga menjadikan tidak netral lagi ilmunya, tidak netral lagi kritikannya, kesannya menjadi benci gitu. Jadi Anda melihat mantan pimpinan KPK juga post-power syndrome dengan melaporkan ke Dewas? Tapi enggak. Enggak kan? Tapi enggak. Ya, berbeda pendapat berarti sama justru Bung Ali. itu menurut saya beliau-beliau bertanggung jawab terhadap keberadaan lembaga KPK juga keberadaan negeri ini. Kalau korupsi merajalela, negara ini bisa bubar kan? Itu loh. Jadi justru kalau beliau-beliau tidak turun, oh enak sekali dulu dapat gaji besar, kemudian ada masalah kok hanya ungkang-ungkang kaki ngomong cucu, itu namanya tidak bertanggung jawab dong. Gitu loh. Kira-kira ini mungkin kita sama-sama sepakat lah persepsi masing-masing. Oke, nah kemudian yang Anda laporkan apa tepatnya? Ya pertama saya harus polisi. menyatakan saya itu pendukung berat dan pecinta Pak Firly Bahuri. Saya mulai ketika melaporkan kasus helikopter itu, saya menginginkan Pak Firly supaya tidak terbang di langit aja, membumilah gitu kan. Ini cinta substansi namanya. Itu bentuk rasa sayangnya begitu Iya, gitu loh. Jadi jangan diametrikal saya ini dengan Pak Firly selalu bermusuhan. Terus kemudian saya melapor kemarin, itu peristiwanya, belum tentu Pak Firly pelakunya. Justru ini supaya diproses hukum, dicari alat bukti, nanti kalau memang Pak Firly tidak terbukti, dibersihkan namanya. Harusnya Pak Firly terima kasih sama saya dong, atas ikhtiar saya. Ikhtiar saya lagi yang lain. Besok minggu depan saya akan melaporkan ke Dumas Polri atas dugaan orang menghack handphonenya Pak Firly. Karena Pak Firly nampaknya belum, saya sudah sampaikan kepada teman-teman KPK, laporkan ke polisi, tapi nampaknya enggak, ya udah saya mewakili Pak Firly nanti. Baik karena ini pidana Mas Boy, umum. Mas Boyamin baik sekali ini untuk baik membantu sekali, saya akan masyarakat. mewakili kepentingan umum bahwa jangan sampai ada hack-hack lagi, maka akan saya laporkan Dumas Polri untuk dicari siapa yang menghack itu. Saya yakin Mabes Polri mampu itu menghack supaya tidak ada fitnah. Karena saya pernah dimintai wawancara wartawan itu, saya malas mengomentari ini. Saya khawatir ini dihack sendiri. Wah, saya dikira malah menyindir. Ini saya bentuk saya sayang saya gitu. Pertanyaan saya, terlepas dari Anda melaporkan peristiwanya, dengan adanya dugaan kebocoran dokumen pendidikan ini, apa pendapat Anda sebagai pegiat anti korupsi? Apa tanda-tanda yang Anda lihat dari peristiwa ini? Ini pada posisi sampai level pengkhianatan. Pengkhianatan. Bahkan kalau bahasa sederhana ini malah jadi mata-mata pelaku korupsi. Loh iya kan? Menyampaikan informasi dalam keluar terus diberikan kepada pihak tanda kutip lawan itu kan berarti mata-mata dong. Iya. Gitu loh. Ini kalau zaman kerajaan ini tumpes kelor namanya. Tumpes kelor mungkin masyarakat tahu kalau Jawa itu. Apa itu? Dihabisi seluruh keluarga dan anak cucunya kalau zaman kerajaan. Karena dianggap pengkhianatan karena mata-mata begitu. Tapi ini kan masih dugaan. Tapi ya, iya justru itulah maka saya lapor polisi dan tidak pernah nyebut namanya siapapun. Saya Saya hanya menyebut siapa ini apa? peristiwanya. Peristiwanya apa? adalah berdasarkan pemberitaan Tempo tanggal 6, saya lapor tanggal 7, itu ada dugaan kebocoran data hasil penyelidikan dugaan korupsi berkaitan dengan tambang. Tambang itu berarti izin dan berkaitan dengan ekspor. IUP berkaitan juga dengan survei berkaitan dengan kualitas itu loh. Sasarannya itu. Saya akhirnya memahami dari teman-teman setelah saya lapor itu nampaknya ada Twitter, ada apa lini masa memotret itu, mengcapture itu terus kemudian ada rekamannya, akhirnya saya paham. Ini adalah sebenarnya KPK ada keinginan besar untuk membongkar dugaan mafia tambang.
yang selama ini bermain di wilayah abu-abu, illegal mining. Oh berarti bukan lagi soal tukin di Bukan, Kementerian SDM ya, bukan illegal tunjangan mining, kinerja. terus dugaan barangkali suap terkait dengan pengurusan perizinan, berkaitan juga dengan yang sengketa-sengketa, berkaitan dengan juga manipulasi. Karena saya pernah melaporkan dua hal. Ingat saya adalah ada sebuah perusahaan tambang batu bara memanipulasi, dia dapat RKAB, izin nambang dan ekspor 14 juta tapi menjadi 22 juta. Sudah saya laporkan ke Pak Mahfud MD. Terus kemudian ada perusahaan tambang batu bara yang sebenarnya banyak melanggar, oleh Irjen sudah minta dicabut, tapi malah diberi RKAB oleh PLH Dirjen. Nah, itu yang konsep besarnya bahwa ini sebenarnya KPK punya tujuan besar untuk membereskan sengkarut pertambangan yang banyak dicuri dari negara ini. Tapi gitu. di antara tujuan besar itu ada pengkhianatan tadi Anda bilang. Nah itu loh, ada pengkhianatan yang justru di tangan para yang mau disasar. Dan saya yakin itu ramalan saya, mudah-mudahan benar, pasti yang bersangkutan sudah ganti handphone. Sudah ganti kendaraannya, pakai rental. Dan juga bahkan memindahkan barang-barangnya termasuk uang. Dipindahkan ke apartemen. Jadi sampai level itulah, dan saya adil, Anggi, sebenarnya saya satu lagi. Saya hari ini, dan saya umumkan lewat dua sisi ini, saya melaporkan menghalangi penyidikan dari kasus ini kepada KPK melalui online tadi siang. Bukan hanya ke Polda aja, saya biar adil gitu loh. Bahwa KPK kok enak sekali, diam aja ada permasalahan ini. Saya harus melaporkan ke mereka, menghalangi penyidikan. Karena dulu Pak Fredrik Yunadi dan lain-lain aja diproses menghalangi penyidikan. Ini bentuk menghalangi penyidikan. Saya laporkan, dan nanti kalau tidak diproses pasti saya gugat. Karena cinta saya kepada KPK dengan pra-peradilan. Biar membuka nama-namanya itu gitu. Caranya supaya saya tidak kena delik pencemaran nama baik, saya membukanya seperti dulu zaman kasus-kasus yang lama itu lewat pra-peradilan. Baik, nanti saya akan coba lagi tanyakan Bung Ali bagaimana sudah ada respon nggak sih dari Istana mengenai hal ini? Karena kita tahu kita sangat membanggakan KPK dalam pemberantasan korupsi. Tapi kemudian ketika ada dugaan kebocoran dokumen dan tadi Mas Boy bilang ini pengkhianatan terhadap pemberantasan korupsi, apa respon Istana? Usai jeda nanti dijawab sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali dua sisi pemirsa, dan kita akan langsung ke Bung Abalin. Bung Abalin, kita tahu ini lembaga KPK ini adalah lembaga yang diharapkan untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi ya. Namun seperti yang Mas Boyamin bilang tadi, ini telah terjadi pengkhianatan dalam pemberantasan korupsi, tambah lagi bertubi-tubi nih kasus yang melanda KPK ini, kontroversi yang ditimbulkan oleh pimpinan KPK. Bagaimana Istana merespon ini? Presiden sudah melihat ini, ada komentar nggak? Ini tahan-tahan sedikit ya bulan Ramadan, karena ini kan baru diduga. Kalau baru diduga, jangan orang itu cepat memberikan title, pengkhianat lah, segala macam. Jangan, sabar-sabar ya. Soal sprindik ini juga kan bukan pertama kali kan. Saya cuma mau setback aja sedikit, kasus Anas Urbaningrum dahulu, itu belum tersangka loh. Tapi kita sudah tahu di ruang publik itu sprindiknya, belum diperiksa. Saya tidak tahu pada periode mana itu. Artinya apa? Mari kita jaga dengan baik supaya kalau masih menduga, orang masih punya menduga kan, biarlah proses ini dulu berjalan dengan baik. Makanya saya kasih apresiasi tadi bahwa ada upaya untuk melaporkan berdasarkan ada dugaan dari data kebocoran yang ada, maka jangan ada orang memberikan penilaian dulu yang macam-macam. Itulah perlunya agama mengajarkan orang untuk tabayun, check in recheck. Biar dulu proses ini berjalan supaya apa? Supaya kita mendidik publik, kita mendidik orang banyak. Karena yang berdiri di situ adalah orang-orang hebat, orang-orang yang terpelajar. Jadi cara kita seperti itu, mendidik orang ya, supaya saya kira ini tahan-tahan dulu karena bulan suci Ramadan. Jangan dulu kita menilai macam-macam. Menilai pengkhianat lah, apalah segala macam. Ya sabar, Kang Mas. Bang Ali, tadi Anda menyinggung soal sprindik Anas ya. Saya ingat itu karena saya sempat dipanggil oleh Komite Etik KPK. Dugaan kebocoran. Padahal itu tidak ada pembocoran kepada saya sebagai wartawan saat itu. Tapi untuk dugaan itu saja sudah dipanggil langsung oleh Komite Etik KPK. Artinya nggak salah dong kalau untuk kasus ini. Makanya saya bilang. Juga dilakukan ya Anggi ya, makanya saya bilang
Jangan dulu kita terlalu banyak cerita karena kita pernah berkuasa di tempat itu. Jangan terlalu cepat kita memberikan penilaian yang tidak benar. Karena ini masih menduga. Karena periode-periode yang lalu, saya tidak tahu berapa ratus tahun yang lalu itu ada pimpinan KPK, ada KPK juga membocorkan atau kita sampai di tengah-tengah masyarakat tentang sprindik, bahkan belum ditersangkakan itu seorang Anas Urbaningrum kan. Jadi sabar-sabar dulu, ini prosesnya sedang berjalan. Dan kita punya tanggung jawab loh, mendidik masyarakat, mendidik publik, mengedukasi. Oke, Supaya baik. Mari kita berikan Saya tangkap poinnya, walaupun ini. saya harus Mana luruskan siapa ya, yang pada kewenangan? saat itu seingat saya tidak ada pembocoran ya, tapi kemudian hasilnya berbeda. Nah, Prof. Suparji. Tapi gini, waktu itu di proses Dewan Etik, sekretarisnya Abraham Samad dipecat karena dialah yang diduga, yang dituduh dan diputuskan membocorkan surat perintah penyelidikan itu. Jadi ada treatment waktu itu. Dan Abraham Samad dilepaskan karena memang yang membocorkan sekretarisnya dipecat. Jadi ingat persis maksud itu. maksud saya ini juga kena sanksi Ya, maksud saya pelanggaran ini- ringan pada waktu itu. Oke. Diperiksa ke Metikta. Ya, maksud Jadi saya ada gini loh, proses Prof. itu. Ya, maksud gitu. saya ini untuk kasus itu saja langsung bertindak nih Komite Etik. Apalagi untuk ini ada dugaan kebocoran atau pembocoran dokumen penyelidikan. Apakah tidak juga bisa mendapatkan treatment yang sama, Pak? Jadi jatuhnya ini pelanggaran etika atau justru tadi pelanggaran pidana kalau Anda melihatnya juga? Saya kira bisa kedua-duanya masuk ya, tinggal bagaimana proses pembuktiannya. Tapi sekali lagi, memang untuk refleksi kaitannya dengan pimpinan KPK, hampir setiap periode itu selalu ada pelanggaran etik ya. Termasuk salah satunya tadi ketika kasus Sprindik bocor, itu yang kena sanksi selain pegawai, pimpinan, bahkan pimpinannya juga dua yang kena waktu itu. Ada yang mencabut parafnya, yang kemudian juga kena sanksi dari pelanggaran etik karena melakukan pencabutan paraf Oke. tadi itu. Nah, untuk kasus ini saya kira kaitannya dengan soal pantas dan tidak pantas, kategori pelanggaran etik saya kira masuk unsurnya di situ. Oke. Pada satu sisi adalah unsur pidananya bisa masuk juga katanya dengan adanya hubungan langsung dan tidak langsung dengan tersangka atau orang pihak-pihak berperkara, lain ya. yang proses perkaranya sedang berlangsung. Bisa kena pasal 36, junto pasal 65, atau kaitannya dengan pasal 112 KUHP, kaitannya dengan pembocoran dokumen. Maka akan lebih baik untuk mencegah fitnah, sesuai dengan prosedur yang berlaku, kita tunggu proses laporan-laporan tadi itu agar cepat adanya kepastian hukum. Saya kira bagian dari rasa mencintai tadi adalah bagaimana kita sama-sama menjaga marwah KPK. Salah satunya adalah integritas, moralitas, independensi, tidak terpengaruh oleh siapapun, dan bagaimana bekerja secara profesional. Gitu. Dan kalau Anda melihat kemungkinan untuk diproses secara hukum harusnya bisa ya? Bisa, karena sekali lagi dalam rangka melakukan klarifikasi, melakukan penyelidikan, ada unsur Oke. pidananya atau tidak. Tapi- Kalau memang ada unsur pidana, Nah, naik ini pada penyidikan. Gitu berkaitan kan? dengan klarifikasi nih. Malam hari ini pemirsa kami juga mengundang pimpinan KPK atau perwakilan KPK untuk hadir berdiskusi, tapi tidak ada yang mengkonfirmasi untuk bisa hadir di sini gitu loh ya. Kemarin sudah sempat ada cuman belakangan tidak bisa hadir gitu. Padahal ini penting sekali untuk publik untuk tahu ya. Nah, Mas Yudi, tadi Prof. Suparji sudah menyebutkan ini tidak hanya etik nih, ada potensi pelanggaran pidana untuk pembocoran dokumen ini. Apa kemudian yang bisa dilakukan nih kalau udah begini nih? Mas Boy kan sudah melaporkan tapi peristiwanya. Polisi bisa langsung bertindak nggak untuk mengambil ini kalau menurut Anda? Ya, kalau kita lihat di pemberitaan kan sudah banyak yang melapor ke kepolisian ya. Ya. Bahkan termasuk Pak Endar sendiri kan diinformasikan melaporkan juga di Dewas gitu kan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang sudah bisa menganalisis ini ada potensi ya terjadinya tindak pidana berkaitan dengan undang-undang KPK, yaitu berhubungan langsung atau tidak langsung terkait dengan perkara yang ditangani. Mengapa? Karena memberikan dokumen kan pasti ada hubungan. Ya kan? Pasti kenal dong, nggak mungkin Pasti ngasih dokumen ke orang yang nggak kenal Betul, gitu. itu logikanya. pertama. Kemudian kedua, bagaimana dokumen itu bisa berpindah? Ya kan, apakah melalui transfer file, ya, misalnya dari Soft copy-nya WhatsApp gitu kan, atau soft copy-nya, hard atau memang copy-nya. tiba-tiba ketemu ngasih dokumen nih, ya kan? Nah, sambil mungkin dijelaskan, karena tadi benar yang dikatakan Bang Boy ya, bahwa gini, penyelidik sudah capek-capek untuk bekerja, ya kan, melakukan pemantauan, surveillance, ya kan, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika dibocorkan ya bubar gitu kan, bahkan yang ekstrim gitu ya, ngapain sih dibocorin, langsung aja TO itu ajak aja expose bareng kita gitu kan. Kalau saking ekstrimnya gitu kan, ngapain gitu kan. Karena menurut saya ya kalau udah begitu
ya stop aja kasusnya gitu kan. Nah, tapi kan yang menarik sekarang ya, saya berharap bahwa tadi benar dikatakan Bang Boy, kalau kita melihat ya dua potret dokumen itu kan sangat penting karena terkait dengan tambang. Ya kan, artinya kita bisa melihat bagaimana carut-marut pertambangan yang ada di Indonesia, kemudian yang kedua bagaimana dampak dari pertambangan dan sebagainya yang yang ilegal misalnya ya, masyarakat sering demo dan sebagainya karena pengaruh lingkungan. Nah, isu ini teman-teman KPK sedang bekerja loh menyelamatkan. Ingat, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka justru ya orang-orang yang membocorkan dokumen ini hukumannya pun juga harus sangat luar biasa. Ya itunya bukan hanya etik. Benar kata Prof bahwa kalau etik kan patut atau tidak patut. Ya kan sanksinya paling ya diberhentikan gitu kan. Jadi tidak ada efek bagi dianya secara efek badan misalnya pemenjaraan seperti pidana. Kenapa? Karena ini buat efek jerah, Mbak. Jangan sampai nanti ditemukan di tempat lain ada dokumen-dokumen lain. Karena memang kali gini, kalau kita lihat kasus ini kan sebenarnya tungkin. Kasusnya mungkin orang menganggap wah ini yang kena 10 orang misalnya pegawainya nggak ada yang high level misalnya eselon 1 gitu kan. Tapi ternyata dari kasus kecil ini ditemukan kasus yang lebih besar yaitu pembocoran dokumen dari internal KPK. Seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena kalau kita lihat memang kontroversi yang terjadi di lembaga anti rasuah ini bukan yang pertama kali. Sudah banyak sekali. Lalu bagaimana untuk menghindari hal ini terjadi? Usai jeda, kami akan kembali saat lagi. Ya, saya lanjutkan di segmen terakhir ini. Kalau kita bahas lagi dari awal ini, apakah Ketua KPK akan kena sanksi jika benar adanya dugaan membocorkan dokumen ya? Kalau kita lihat sedikit mundur lagi, ini bukan sekali saja nih pimpinan KPK, Pak Firly ini dilaporkan ke Dewas. Saya ingin tampilkan kembali ya, track record dugaan pelanggaran etik yang pernah dilakukan. Ini dia beberapa kasus diantaranya bocornya, ini yang terbaru ya, dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM. Kemudian ada pengaduan atas penghargaan penciptaan lagu himne dan mars KPK yang diciptakan oleh istri yang bersangkutan ya. Kemudian laporan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK di bawah kepemimpinan Pak Firly juga nih adanya syarat TWK yang menggugurkan berapa pegawai KPK. Dan juga pengaduan menggunakan helikopter mewah ini tahun 2020 nih. Mas Boy nih yang laporin ya? Iyalah. Mas Boy, saking sayangnya sama Pak Firly. Iya. Supaya kakinya menginjak di bumi, tidak di langit aja gitu loh. Oke, ini laporan dugaan penggunaan SMS blast untuk kepentingan pribadi. Jadi sebenarnya ada beberapa banyak dugaan pelanggaran etik. Kemudian ada lagi nih yang terbaru nih, saya harus butuh konfirmasi nih sebenarnya, tapi cuman pihak KPK-nya nggak hadir ya. Ini juga sempat beredar di sosial media nih, hasil tangkapan layar viral chat dari Wakil Ketua KPK ya Pak Johanis Tanak. Biasalah kita cari duit ke pejabat SDM begitu. Ini kita screen grab ya, kita tidak hadirkan percakapannya seperti apa karena kita juga butuh konfirmasi. Cuman ini bertubi-tubi ini paling baru kemudian muncul. Nah, bagaimana Bapak-bapak di sini menanggapi kondisi yang seperti ini? Mulai dari Mas Boy dulu deh. Makasih. Saya ini kan dalam konteks mensukseskan programnya Pak Jokowi untuk mengurusi tata kelola tambang yang baik supaya mensejahterakan rakyatnya. Dan saya termasuk yang melaporkan beberapa case itu dan berharap KPK mampu membongkar itu. Tapi harapan malam ini agak susah gitu. Terus saya mohon pada Pak Ngabalin gitu, karena KPK sekarang ini bagian dari eksekutif, untuk pendidikan masyarakat juga, kalau diundang itu usahakan hadir. Tolong Pak Ngabalin, KPK disentil dikit lah supaya hadir ketika acara-acara begini supaya berimbang ini. Kita ini kan sebenarnya tidak suka seperti seakan-akan tadi misalnya dianggap mengecap pengkhianatan, jangan terlalu tergesa-gesa dulu. Saya hanya menyatakan peristiwanya, saya tidak pernah nuduh orangnya. Sehingga laporan saya itu juga tidak pernah mempublikasikan siapa yang saya laporkan. Dan saya pun ini bagian dari supaya tidak dituduh kanan kiri, saya ini pengen melihat kamera ini. Saya tantang Pak Firly untuk menyelesaikan kasus Formula E dalam 2 bulan. Untuk ditingkatkan penyidikan. Dan pimpinan KPK menyatakan itu, tidak harus menunggu dari bawah. Nah, kalau 2 bulan nanti tidak dilakukan tingkatkan penyidikan, akan saya gugat pra-peradilan KPK supaya meningkatkan itu penyidikan, supaya terbuka semua apa yang terjadi terkait dengan Formula E ini. Jadi ini supaya saya tidak dituduh kanan kiri ini, saya netral-netral aja kok.
Oke, Bung Abalin, responnya Bung Abalin ini mungkin bisa disampaikan nih sebagai bagian dari eksekutif katanya begitu. Dan bagaimana Ya, pula Anda kita melihat mesti tahu- banyaknya kita tahu rentetan benar. Pak Firly yang dilaporkan Karena ke Dewas? Ya? Di pikiran dan otak kita semua ini bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Ya. Musuh negara ini adalah korupsi. Karena itulah negara membentuk satu lembaga yang namanya KPK. Itu kita sudah setuju semua. Tetapi yang saya selalu mengatakan itu, kalau dari setiap periode ke periode begini cara kita dalam menyelesaikan permasalahan, kita belum tahu duduk perkara sesungguhnya apakah benar apa yang dituduhkan oleh teman-teman atau tidak. Tapi orang ini sudah dituduh, Pak. Orang ini sudah dibilang pengkhianat, orang ini sudah dibilang pelanggaran segala macam. Orang punya anak, orang punya istri, orang punya keluarga, brother. Saya mau supaya kita bersabar, kemudian proses ini berjalan, sambil teman-teman tetap mesti mengontrol. Tapi kalau mereka ada di pinggir jalan, kemudian dengan spanduk, dengan pamflet, juga tidak apa-apa. Tapi diksi-diksi yang dipakai itu orang telah dituduh, orang telah dihukum. Bagaimana bisa orang kita menghakimi orang? Kita menghakimi orang tanpa kita pernah mengadili dia. Baik. Itulah yang menurut saya kita tidak terlalu adil dalam melihat perkara-perkara yang terjadi dengan apa yang diduga oleh teman-teman. Oke, baik. Itu, Bung. Balin, saya tidak pernah menyebut nama dalam melaporkan dugaan-dugaan ini. Saya melaporkan Ya, peristiwanya. kalau Boyamin, ya cuma saya bilang kalau tadi menggunakan kata pengkhianat, begitu juga kemarin orang Pengkhianatan demonstrasi. atas Itu peristiwa, kayak bukan mantan pengkhianat. Kalau pimpinan. pengkhianat ke orangnya. Ya, Saya kan ngomong kayak pengkhianatan, pimpinan, Pak mantan Muhtar. ketua, mantan wakil ketua dan lain-lain sebagainya. Mendesak orang mundur karena diduga pelanggaran atau disebutkan sebagai digantung, pengkhianat dan macam-macam. Menurut saya itu tidak terlalu bagus sebagai orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang bekas memimpin KPK. Tapi diksi yang dia pakai adalah diksi yang menghukum orang, Baik, mengadili sudah orang. ditangkap poinnya, Bung Itu Abalin. tidak bagus. Tadi Itu sudah tidak baik. disampaikan juga itu. Prof, sedikit Prof. Bagaimana nih dengan banyak pelanggaran, dugaan pelanggaran etik ini? Ya, saya kira memang KPK harus kembali ke hitohnya dan orang-orang yang di KPK itu mestinya adalah manusia setengah dewa. Bagaimana kemudian bekerja betul-betul dengan independen dan tidak ada unsur-unsur politik yang dalam proses menjalankan tugas maupun kewenangannya. Untuk itu proses yang terjadi sekarang ini kita tunggu agar semuanya berjalan secara transparan, secara akuntabel, baik mekanisme etik maupun mekanisme pidana, supaya memang KPK betul-betul bisa kerja secara produktif, efektif dan efisien dalam memberantas korupsi di Indonesia ini. Baik, terima kasih Prof. Sedikit, Mas Yudi, sebagai orang yang pernah di dalam, mantan penyidik, apa ini yang Anda harapkan? Apalagi Masih sebanyaknya. mencintai KPK kan, Yud? Wah, saya 1000% masih mencintai KPK, mencintai pemberantasan korupsi gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan ini sebagai wujud cinta kita bahwa KPK adalah lembaga yang bertugas memberantas korupsi itu yang pertama. Kemudian kedua, saya melihat bahwa kegaduhan ini kan terjadi karena perbuatan dari pimpinan KPK. Baik itu konflik dengan eksternal maupun dengan internal, termasuk juga kemarin pegawai walk out gitu kan. Saya pikir zaman saya jadi ketua wadah pegawai KPK nggak pernah saya walk out, ya kan, artinya kepercayaan pegawai pada pimpinan KPK kan itu sudah di titik nadir dan kita harap bahwa persoalan ini akan selesai, ya Dewas akan menyelesaikan tugasnya, kemudian kepolisian juga akan menuntaskan kasus ini. Seperti itu aja harapan dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama saya malam hari ini. Bung Abalin, terima kasih atas waktunya. Kita berharap yang terbaik tentunya tidak hanya untuk KPK, tapi juga untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.